Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Alfiansa dari kelas 4I. Di sini saya akan membuat video mengenai integrasi, package, prosedur, function, dan exception handling. Yang pertama, apa itu package? Package adalah sebuah skema objek yang mengelompokkan tipe-tipe PL/SQL, item, variabel struktur data, exception, dan subprogram yang dalamnya prosedur dan fungsi yang terkait secara logis. Kemudian keuntungan dari package ini adalah yang pertama, yang mana shortcutnya yang kita buat akan lebih rapi, kemudian performa sistem akan meningkat. Kemudian komponen pada package. Komponen pada package ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, specification package yang dikenal sebagai header package, berisi informasi tentang isi package, namun tidak mengandung kode untuk setiap subprogram. Pada package specification ini bersifat publik, maksudnya itu ketika package diakses dari luar bagian ini sebenarnya yang dilakukan package specification bersifat publik, maksudnya ketika package diakses dari luar bagian inilah sebenarnya yang melakukan interaksi, bukan bagian package body. Kemudian yang kedua, body package yang berisi kode untuk subprogram yang dideklarasikan pada header package. Ini adalah gambar komponennya. Kita lihat di sini ada bagian package specification. Dari deskripsi gambar ini, di samping bagian specification yang bersifat publik, maksudnya ketika package dieksekusi di lingkungan SQL plus atau PL/SQL lain, bagian inilah yang akan melakukan interaksi. Kemudian package specification akan meneruskan permintaan dari luar ke package body. Kemudian dari package body hasil akan ditampilkan ke layar atau dikembalikan lagi ke package specification untuk pemrosesan selanjutnya. Kemudian inilah sintak pada package specification, mana dimulai dengan create atau create or replace, kemudian diikuti package, kemudian diikuti dengan nama package-nya, diikuti is atau as, public type and variable, kemudian deklarasi subprogram specification-nya, kemudian end, dan nama package. Untuk nama package ini opsional, boleh dibuat atau tidak. Kemudian ada sintak pada package body, dimana create or replace, kemudian package body, kemudian nama package-nya diikuti is atau as, private type and variable, kemudian deklarasi subprogramnya, kemudian begin initialization statement-nya, kemudian end. Kemudian prosedur adalah salah satu subprogram di Oracle atau PLSQL yang tidak memberikan nilai atau return value secara langsung. Jadi prosedur ini disimpan dalam database. Ini adalah sintaknya, dimana create or replace prosedur, diikuti prosedur name-nya, diikuti dengan parameter type, kemudian is atau as, begin, kemudian prosedur body-nya, dan diikuti dengan end dan prosedur name. Nah, dan ini juga sifatnya prosedur name ini opsional juga. Kemudian function merupakan sebuah blok PLSQL yang dapat menerima sebuah inputan parameter, yang mana menjalankan sebuah program tertentu yang kemudian akan mengembalikan hasil atau nilai tertentu. Jadi ini adalah sintaknya, create or replace function, kemudian diikuti function name, type, kemudian return tipe datanya, kemudian is as, begin, function body, dan end. Yang membedakan dengan prosedur adalah pada function ini dia mengembalikan hasil atau nilai return. Kemudian memanggil prosedur dan function dalam package. Jadi di dalam package ini kita dapat memanggil prosedur maupun function.
Ini cara memanggil sebuah package prosedur berparameter dengan menggunakan Animus block sebagai berikut ini, mana begin nama package dot nama prosedurnya diikuti dengan parameter dan end. Kemudian cara memanggil sebuah package pada function parameter dengan menggunakan anonymous block sebagai berikut, mana begin, kemudian output di BMS output line, kemudian nama package, nama fungsinya, dan diikuti dengan parameter. Oke, langsung saja kita praktekkan pada Visual Studio Code. Jadi pertama kita akan membuat package spesifikasinya terlebih dahulu. Replace package, package-nya kita buat sbd, kemudian is. Nah, di sini kita akan menghitung pajak. Ini kita buat variabelnya VCT pajak. Ini kita buat constant number, dan nilai pajaknya kita buat 0,1. Oke, kemudian kita buat fungsinya, function hitung pajak, kemudian parameternya di pajak dari tabel employees. Kita buat visual untuk gaji dari tabel employees. Dot salary percent type, kemudian return number. Kemudian kita buat prosedurnya. Prosedur. Sini kita akan melihat data pajaknya. Sini saya buat nama prosedurnya show dengan parameter ID dari tabel employees, dan employee ID percent type. Kemudian n, kemudian slash. Nah, setelah kita buat package specification-nya, kemudian kita buat package body-nya, create or replace package body, namanya sama sbd is, dan kita masukkan fungsinya, kita copy saja yang ini. Return number, kemudian begin, kemudian end. Kemudian kita masukkan return untuk menghitung pajaknya. Kita return
menghitung pajak, yaitu berarti pisal dikali dengan nilai pajak yang kita masukkan tadi, itu UV PCT pajak. Nah, kemudian kita masukkan prosedurnya. Prosedur kita copy saja nih. Di sini kita akan mendeklarasikan variabel baru, dimana nanti kita akan memasukkan employee ID, first name, salary, dan pajaknya. Nanti kita buat dulu, kita deklarasikan variabel VID. Type. Kemudian variabel untuk first name-nya first name. Kemudian variabel untuk gajinya atau salary F S employee salary. Kemudian untuk variabel pajaknya victim number. Nah, selanjutnya begin. Select employee ID, kemudian first name, kemudian salary, dan hitung pajak. Parameternya salary. Oke, into variabel yang kita buat tadi, yaitu VID, F, from employees. Jadi kita bikin kondisi where di employee ID nya sama dengan VMID yang pada prosedur. Oke, kemudian kita masukkan outputnya DBMS output.putline. Pertama masukkan employee ID.
VID. Oke, kita copy saja. Yang kedua, untuk first name variabelnya VF. Kemudian yang ketiga, salary-nya variabelnya PS. Kemudian terakhir pajak hitam. N tempat and show dan N slash. Oke, selanjutnya kita masuk ke terminal. Kita masuk ke SQL Plus, masukkan username kita. Oke, selanjutnya kita set server output on. Oke, kemudian kita jalankan file yang kita buat tadi, spd.sql. Nah, kita lihat di sini ada error warning package body create. Berarti ada error pada package body. Nah, untuk melihat error ini kita bisa menggunakan yang namanya show error. Nah, kita lihat di sini errornya ada di line ketiga, 1 2 3. Ada bagian oh, ini kita kurang isnya. Oke, kita save, kita coba jalankan lagi. Nah, package sudah terbuat. Nah, kemudian di sini kita akan melihat isi apa saja yang ada dalam package yang telah kita buat ini. Caranya dengan index, nama package-nya SBD. Nah, kita lihat di sini ada function hitung pajak, kemudian procedure show yang sudah kita buat tadi. Kemudian selanjutnya kita di sini akan memanggil kita melihat function yang telah kita buat tadi. Caranya itu dengan select nama package-nya SBD dot nama fungsinya hitung pajak, kemudian parameternya salary from label employees. Nah, kita lihat. Nah, di sini cukup banyak data yang keluar karena di sini kita tidak memasukkan kondisi. Nah, di sini kita akan coba memasukkan kondisi agar kondisi where agar tidak terlalu banyak data yang keluar. Di sini kita coba dengan employee ID 105. Neuro selected, berarti tidak. Terus 2.
Jika kita menggunakan kondisi where dengan employee ID 102, maka yang akan keluar adalah yang dengan salary atau gaji dengan employee ID 102 saja, yaitu 3.400. Nah, kemudian di sini kita akan memanggil package. Cara memanggil package-nya itu execute. Kita akan memanggil prosedur. Caranya execute, nama package-nya sbd, dan nama prosedurnya show. Kemudian kita sini akan melihat data dengan employee ID 103. Coba. Nah, data sudah keluar, dimana dengan employee ID 103 dengan nama first name-nya Alexander, salary-nya 9.000 dan pajaknya 1.800. Oke. Nah, di sini tadi kan kita lihat di sini dengan employee ID 105 no selected. Nah, di sini kita akan coba dengan penggunaan yang namanya execute exception handling. Exception. Di sini kita akan menggunakan exception data font. Dan outputnya, jadi jika tidak nanti data tidak ditemukan, maka sini kita akan keluar inputan data tidak ditemukan. Oke, kita save dulu. Masuk lagi ke terminal, kita ulang lagi, masukkan file tadi sbd.sql. Oh, error. So error. Errornya ada di line 25 di bagian data font. Di sini. Oh ya, di sini kita lupa memasukkan when. Oke, save. Kita panggil lagi sbd.sql. Nah, paket body create. Kemudian kita akan coba tadi dengan kita masukkan prosedurnya execute.sbd.show, mana jika kita masukkan data yang tidak ada di tabel, nah maka dia akan mengeluarkan output data tidak ditemukan. Nah, saya kira sekian video dari saya mengenai materi ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.